Wajah Ziyun juga terlihat jelek. Bagian depan tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa kuncinya adalah setelah yang ke-10. Ini adalah pertarungan yang sulit. Khusus untuk mengalahkan Golden Immortal Extreme terakhir, Anda harus mengalahkan Golden Immortal Peak Digital terlebih dahulu. Dan di tengah, hanya ada waktu 10 napas untuk pulih. Tidak mudah mendapatkan harta karun dari pintu knockout ini. Qin Yichen menghela nafas. Aturannya telah dilanggar. Dan itu juga cukup sederhana dan kasar. Semuanya tergantung pada kekuatan keras untuk berbicara. Memenangkan 20 pertandingan berturut-turut. Wajah cantik Hong Lian yang cantik juga tampak bermartabat. Menurut penampilan bodoh tadi, patung terakhir pasti Dewa Emas. Dan itu masih Dewa Emas dengan karakteristik naga banjir. Meskipun Golden Immortal tidak memiliki yang lebih lemah, untuk mengatasinya, pasti ada sesuatu yang lebih kuat dari Golden Immortal. Misalnya, prajurit abadi, teknik abadi, ramuan, dan berbagai metode. Dalam hal ini, Qin Yichen sangat setuju. Baru saja Ziyun mampu memenangkan 10 atau 8 pertandingan berturut-turut, Spirit Pearl dan Leopard Tooth, dan obat mujarabnya memberikan kontribusi yang besar. Tanpa sarana ini, Ziyun takut berhenti di sekitar 10 atau 5 pertandingan. Jangan meremehkan kesenjangan antara 3 game ini. Keganasan dari 3 pertempuran keras setelah 10-5 cahaya dan bayangan lebih sulit daripada gabungan 10 dan 5 game sebelumnya. Hong Lian menatap Qin Yichen. Dalam hal sarana, kamu lebih bodoh dari ini. Leopard Tooth juga dapat membiarkan Anda menggunakannya terlebih dahulu. Namun, ini hanya pertandingan terakhir. Anda harus memenangkan satu pertandingan sebelum yang lain. Baris, dengan cara ini, di adegan terakhir, kamu tidak akan lebih baik dari orang bodoh ini. Inilah yang paling dikhawatirkan Hong Lian. Untuk mengalahkan game terakhir, Anda harus melampaui kekuatan perkasa dari Golden Immortal. Tapi meski begitu, berapa kerugian negara dalam 10 atau 9 pertandingan di depan Lian Chan? Pada akhirnya, merupakan keajaiban untuk mempertahankan setengah dari kekuatan pertempuran. Hong Lian memadatkan, sangat sulit untuk mengambil reruntuhan gerbang ini. Jika Anda ingin pergi sampai akhir, Anda tidak hanya menginginkan Golden Immortal, tetapi juga bilahnya, teknik abadi, artinya, ramuan, semuanya luar biasa. Hanya Golden Immortal yang mungkin. Qin Yichen menarik napas dingin. Tes pintu ini lebih mudah dipahami daripada Chongmen, sederhana dan kasar, tetapi sangat sulit. Tanpa kekuatan yang dikatakan Hong Lian, tidak perlu meminta bantuan, karena celah itu sebenarnya ada di depan Anda. Ziyun juga terlihat salah, sangat sulit. Apa yang orang-orang ini ingin lakukan? Sebelum mereka menjadi dewa, saya khawatir mereka tidak bisa lulus ujian yang mereka tinggalkan. Namun, mengeluh tidak ada gunanya, pintu di depan kuil masih tertutup. Qin Yichen tidak salah menebak, dan ketika gerbang meninggalkan reruntuhan ini, warisan harta karun diserahkan kepada sosok terkenal di bawah alam dewa, yaitu bukan keberadaan biasa yang bisa disentuh. Tentu saja, pembangkit tenaga listrik Yaman yang meninggalkan reruntuhan tidak pernah memikirkannya, dan ada keberadaan di bawah 9 lapisan surgawi yang berani menginjakkan kaki untuk ujian, dan juga dipukul sampai akhir. Bos, kamu lebih baik dariku. Aku yakin 2 lampu dan bayangan terakhir tidak bisa menghentikanmu. Ziyun menepuk bahu Qin Yichen, bersorak, dan yang terakhir juga mengangguk berat. Selanjutnya, giliran dia. Segera, Ziyun melihat peri kolam kelas atas lagi, dan menjilat bibirnya. Meskipun ujian Yamen diselewengkan, hadiahnya memang luar biasa, peri ini tidak akan hilang. Tiba-tiba, dia akan menyembuhkan lukanya terlebih dahulu, dan ngomong-ngomong melihat keagungan bosnya. Hong Lian berkata, tenang, kamu tidak akan hilang. Bagaimanapun, beberapa orang kembali ke aula besar sebelumnya, melihat platform cahaya yang sama. Hong Lian menghela nafas, jika alammu lebih dalam, baiklah. Hong Lian berbicara tentang kekuatan. Sekarang papan pendek Qin Yichen dan Ziyun adalah ranah. Keduanya kurang dari 8 lapisan surgawi. Dari segi ranah, mereka ditekan oleh Golden Immortal Peak dan Jidao Golden Immortal. Itu bisa dibayangkan. Namun Hong Lian tidak menyalahkannya, karena promosi kedua orang tersebut cukup cepat, apalagi setelah datang ke makam para dewa. Ranah terobosan seperti pisau panas menembus mentega, namun titik awalnya terlalu rendah dibandingkan pembangkit tenaga listrik lainnya. Terlebih lagi, kurang dari 8 lapisan surgawi dapat memiliki rekor yang luar biasa. Tetapi setelah beberapa lingkaran alam manusia menyusul, bukankah itu lebih baik dari yang lain? Qin Yichen menundukkan kepalanya. Jika dia bisa menembus 1 lapisan surgawi lagi, bagaimana kekuatan abadinya bisa berlipat ganda? Keabadiannya luar biasa, dan kekuatan pertempuran secara alami akan meroket. Tapi ini bukan waktunya untuk mengatakan ini. Pasukan utama juga akan menemukan peninggalan Yamen kapan saja. Jika Anda ingin meningkatkan ranah, Anda harus menunggu. Ayo. Aku akan menggunakan 7 puncak lapisan surgawi untuk mencoba kedalaman gerbang. Qin Yichen minum dengan keras. Matanya berkedip. Niat bertarung melonjak. Dan Ziyun berkata, bos mengambil pisaunya.
Dengan gigi macan tutul di tangan, niat bertarung di mata Qin Yichen bahkan lebih bersemangat, melangkah menuju pancaran transmisi. Di ranah, aku adalah 7 puncak lapisan surgawi, dan Ziyun hanya memiliki pencapaian kecil. Kesenjangan urutan kedua tidak kecil. Di Bloodline, Ziyun memiliki lunas, dan saya memiliki darah naga, yang dapat dianggap sangat berbeda. Pada bilahnya, gigi macan tutul tidak lemah di tanganku. Dengan teknik abadi, Ziyun jauh di belakangku, tetapi memiliki roh mutiara lebih dariku. Peningkatan spirit pearl pada Ziyun juga sangat signifikan. Bahkan bisa dikatakan kekuatan Ziyun mampu menyaingi 9 Heavenly Layer Peak. Yang paling penting adalah lunas dan spirit pearl. Dalam hal ini, Qin Yichen agak tidak setara. Meskipun dia tahu segel naga sejati dari warisan leluhur Hao Yao, itu sama sekali tidak lebih buruk dari mutiara roh. Tetapi sekarang peningkatan kekuatannya masih lebih parah dan sengit. Sebagai perbandingan, Qin Yichen lebih baik dari Ziyun. Bagaimanapun, dia masih memiliki seorang pembunuh, emas suci Gu. Ayo, Ziyun tidak punya lawan, biarkan aku yang menyelesaikannya. Qin Yichen melakukan debut besar, dan dengan itu, cahaya dan bayangan berkedip di aula besar, dan patung itu memancarkan gelombang horizontal yang kuat. Hai! Cahaya dan bayangan memadat, Qin Yichen melihat mata yang menatap berkedip, dan itu benar-benar untuk menantang patung pertama. Tapi itu tidak mengganggunya. 10 lampu dan bayangan teratas semuanya dihancurkan oleh Ziyun. Jika mereka digantikan olehnya, mereka hanya akan dihancurkan lebih tajam. Bang bang bang. Untuk sesaat, 10 cahaya dan bayangan menghilang, dan bahkan tantangan sebelumnya menghabiskan waktu paling banyak. Bukan terputusnya cahaya dan bayangan Qin Yichen, tetapi sisa dari setiap 10 napas. Apakah Anda akhirnya mencapai 9 pencapaian hebat lapisan surgawi? Di luar panggung, Ziyun mengangkat alisnya dan mengembuskan napas. Bosnya adalah bosnya, dan tembakannya jauh lebih tajam darinya. Bos ayo, lari jauh-jauh. Beritahu orang-orang yang mengetuk pintu, apa perbedaan antara True Dragon dan Flood Dragon. Qin Yichen sedikit mengangkat kepalanya dan memiliki niat yang sama. Saat cahaya dan bayangan yang muncul di depannya memancarkan nafas dari 9 pencapaian besar lapisan surgawi. Yang pertama memberikan alisnya. Aku tidak perlu melakukannya sendiri untuk menghancurkanmu. Emas ilahi. Qin Yichen melambaikan lengan bajunya dan akan menggunakan gua emas ilahi untuk mendorongnya lurus ke seberang untuk membuat pengaturan yang jelas dan sempurna untuk Yamen. Namun, cincin peri di lengan baju hanya menunjukkan pancaran cahaya. Tetapi dia melihat rasa pengucilan yang kuat dari platform cahaya. Bagaimana situasinya? Qin Yichen terkejut. Meskipun di bawah rasa penolakan yang kuat ini, dia tidak dipaksa untuk memanggil gua emas ilahi. Tetapi bagaimana perubahan mendadak ini membuatnya tidak terkejut.